Lela coach. Ibu Lela kuci sampean yang coachnya. Tak Oh, keliling. putar kayak itu, Pak. Iya. Jadi tak sama. Bisa, Cuma Pak. nih waktunya nah siapa yang menjaga nih nah kadang-kadang Inggih. hadir misalkan. Ulun Anu aja bingung. Pak, kita supaya nyaman Pak pakai timer aja. Jadi kada anu Pak, kada apa ngarannya, kada kelewat. Jadi pakai timer aja di HP Pak. Jadi kalau misalnya sudah habis langsung di stop aja Pak. Berarti tadi Urupian Paparet lawan Pak Jaya. Oke. Itu pulang Ulun lawan siapa? Habis itu Pian lawan Pak Jaya. Aku Pak Jaya lawan Ibu Laila. Ibu Lela jadi coach. Ulun Oke. yang jadi coachnya. Oke. Pak, jakanya pian aja jadi coachnya, ulun jadi coachnya. Masalahnya ulun le ada tapi masalah coachnya. Bu Lela, ini kita semuanya berperan karena Pian jadi coachnya, Pak Parit yang jadi coachnya, karena Pak Pian coachnya, Pak Parit coachnya. Inggih, karena ulun bagian kedua gitu Pak Ai. Maksud ulun tuh yang ulun pertama tuh pian lo sama wakan, jadi ulun ada bebayangan. Awakan. Terserah aja Pak Parit kayak punya. Oke. Jadi kayak ini Pak Parit ulun coach, Ibu Laila coach. Habis itu Ibu Laila coach. Atau Pak supaya kada bingung Pak Ai ulun lawan Pian lawan ulun gitu nya misalnya Pian lawan Paparet hanya kalau lawan Paparet lawan ulun kayak tah. Dasar kayak itu juga, dasar kayak itu. Enggak kayak itu cuman yang memulai ulun pertama gitu nah. Oh, enggak. Nah, jadi Ibu Lela bisa mendengari kami. Oke. Ya, baik. Kita mulai Kak, Pak. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Johar Yamani. Selamat siang Pak Farid. Ya, apa kabar Pak Johar? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca lumayan panas, tapi tetap semangat. Iya Pak. Jadi kita sama-sama sambil di sekolah, kalau masih di sekolah ini tempatnya. Ini Pak, saya mau bercerita sedikit mengenai satu kejadian yang ada di sekolah dan kaitannya dengan modul kita ini yaitu Alur Tirta ini Pak. Ini Pak Farid sebagai coach atau coach Pak? Izin. Sebagai coach Pak. Oh iya. Pak Johar yang jadi coach. Berarti ulun yang mengawali Pak. Silakan Pak, kalau Pian mau oleh silakan. Terima kasih, alhamdulillah bisa ketemu Pak Farid. Silakan Pak, ada yang bisa kita obrolkan di siang hari ini. Baik. Nah jadi siang ini saya mau bercerita kepada Pak Johar Yamani mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah. Kaitannya di dalam kelas bersama dengan murid-murid. Jadi di kelas ini ada permasalahan siswa kurang di kelas 2 ini ada siswa yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran yang kaitannya di kejuruan, karena kan di SMK itu memilih satu kompetensi keahlian atau kejuruan ini. Nah, kebetulan selama ini di kelas 1 sudah mengikuti, sekarang sudah beranjak di kelas 2 atau di semester ganjil. Ada siswa yang mengeluh bahwa mereka itu salah satu siswa itu mengatakan dia merasa tertekan berada di jurusan dan merasa seperti salah jurusan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi menurut tujuannya itu kan siswa bersekolah kemudian sampai selesai. Jadi seperti itu tujuannya. Kemudian selanjutnya ini ke tahapan identifikasi. Seperti itu kan Pak ya, alur di Tirta. Ya, jadi identifikasinya itu ada siswa yang mengeluh merasa kurang cocok dengan jurusan yang dia pilih. Jadi itu bagaimana Pak menurut Pak Johar tanggapannya? Ya, jadi
apa yang Pak Farid lakukan mungkin sudah melakukan identifikasi, Pak. Bisa mungkin identifikasi apa yang bisa Pak Farid lakukan selama ini? Ya, jadi saya menanyakan ke siswanya kenapa jadi merasa itu seperti salah jurusan karena dia semulanya mengira jurusan yang dia pilih itu ikut dengan teman-temannya, Pak, atau udah ada kakaknya yang sudah pernah memilih jurusan itu. Nah, kemudian kan diberi arahan oleh kakaknya, mungkin ya ada terpengaruh juga. Kemudian dia mengambil jurusan tersebut, katanya dikiranya mudah, Pak. Tapi ternyata seiring berjalan, ternyata bagi dia itu sangat sulit, apalagi dia menghadapi kendala beberapa tugas itu kurang memahami, kemudian dengan guru jurusannya itu tidak terlalu akrab, jadi seperti itu, Pak. Ya, kalau boleh disimpulkan apa yang Mbak Farid alami ini anak yang salah jurusan, sehingga mungkin dia ini ya kurang memahami apa yang dia terima. Nah, untuk Pak Farid sendiri mungkin sudah mengidentifikasi masalah itu. Selanjutnya rencana Pak Farid mungkin ada untuk bisa Nah, untuk ini saya udah ada itu pendekatan dengan siswanya, menanyakan apa sebenarnya yang dia mau, sebenarnya kan begitu, Pak. Jadi asal dia jangan sampai putus sekolah karena kan sudah kelas 2, kalaupun juga berpindah ke sekolah lain kan itu hampir sia-sia lah dalam artian. Karena kan sudah kelas 2, apalagi dia pindah ke SMA, otomatis itu berbeda jenjang. Saya bilang, saya tanyakan aja langsung, rencana aksi saya itu apa sebenarnya yang kamu mau. Jadi katanya dia sebenarnya pengennya itu ke jurusan multimedia, Pak. Karena di tempat kami ini kan tidak ada jurusan multimedia. Jadi salah satu cara di rencana aksi saya itu, saya mencoba memasukkan beberapa materi rencana saya ke depan seperti itu, yang ada juga kaitannya dengan multimedia supaya anak tersebut tetap bertahan di sekolah. Dan kebetulan yang saya tahu dengan dia memiliki ketertarikan di bidang multimedia tersebut. Nah, jadi karena saya juga memiliki jam di kelasnya atau jam mata pelajaran, jadi rencana saya ke depan itu memasukkan sedikit demi sedikit materi yang ada kaitannya dengan multimedia agar anak ini juga merasa minat dan bakatnya itu tersalurkan. Jadi seperti itu. Berarti rencana aksi Bapak akan dilaksanakan mungkin kira-kira ada tenggat waktunya, Pak, mungkin. Nah, untuk rencana aksi ini saya udah bilang kamu tetap bisa melakukan minat dan bakat, tapi arahnya nanti minat dan bakat kamu ini lebih ke arah hobi atau dikaitkan ke bidang lomba. Kan di SMK itu ada festival lomba siswa nasional seperti yang ada di sekolah dasar. Cuman cabang lombanya itu adalah film pendek. Jadi nantinya siswa ini akan dapat mengasah kemampuannya itu, walaupun memang ini berbeda dengan jurusannya, tapi bakat dan minatnya itu akan tersalurkan lewat sana. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Komitmen Bapak mungkin untuk melaksanakan aksi ini ke depannya supaya ya sesuai harapan ya gitu ya. Iya, Pak. Jadi ini dalam bentuk tirta, karena itu tirta itu yang terakhir ya, Pak ya, adalah tanggung jawab. Jadi saya pribadi yang akan mengarahkan dia nanti ke bidang lomba tersebut atau menjadi pembimbing langsung untuk dia agar nanti dia tidak kesulitan menghadapi atau mengikuti lomba tersebut. Kalau misal pun tidak juara, minimal dia mampu untuk bersaing dengan teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Ya, Pak Farid, alhamdulillah dari hasil percakapan dan pembicaraan kita, apa yang Pak Farid alami dan juga
rasakan. Alhamdulillah Pak Farid sendiri yang bisa mencari solusi. Mudah-mudahan apa yang bisa kita hasilkan di kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Jauhar Yamani atas tanggapan dan solusi yang diberikan. Terima Sukses kasih. selalu Bapak. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Laila ya. Oke. Berarti ulun lontian Pak. Ya, Ibu Laila coachnya ulun coaching. Oh, enggak. Assalamualaikum Pak Jauhar. Waalaikumsalam Bu Laila. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu tetap semangat dalam meniti karir, berbakti kepada dunia pendidikan, semoga semakin maju lah. Enggak. Oh ya Pak, kemarin kan Bapak minta janjian sama saya, ada yang ingin dibicarakan. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak? Ya, ini Bu, saya istilahnya mau ada teman curhat, teman berbagi. Kebetulan di tempat atau di sekolah saya itu berhubungan dengan anak didik. Ada salah satu murid saya di kelas 4, kebetulan dia beberapa akhir ini atau beberapa waktu ini dalam pembelajaran kurang bersemangat, mengantuk dan segala macam dalam kesehariannya. Sehingga membuat saya sedikit gundah dan ingin mencari solusi atau penyelesaian masalah tersebut, karena saya sebagai pendidikan khawatir akan mengganggu proses pendidikan dia dalam belajar. Enggak. Berarti Pak anak ini kurang bersemangat ya Pak? Iya. Iya. Jadi Pak, menurut Bapak anak ini kira-kira berada masih di skala berapa? Dan nanti Bapak ingin mencapai ke skala yang bagaimana? Iya, ini Bu, anak ini kelas 4, jenis kelamin laki-laki. Ya. Nah, untuk itu saya mencoba dengan berbagai cara. Yang pertama, mengidentifikasi atau mengetahui akar permasalahan, terutama berbicara secara dari hati ke hati terhadap yang bersangkutan, si anak ini, apa penyebab dia kurang bersemangat dan bahkan mungkin dalam pembelajaran ada mengantuk dan segala macam. Terungkap di situ bahwa dia merasa kelelahan Bu, merasa kecapean karena di rumah sekarang ini ibunya sibuk dengan jualan. Ibunya sekarang mempunyai warung dan bapaknya bekerja, sehingga dia memiliki 2 orang adik yang harus dia jaga, sehingga kesempatan untuk untuk belajar, untuk bermain itu berkurang, sehingga membuat waktunya terkuras dan ya kecapean lah istilahnya itu Bu. Enggak. Jadi Pak, mungkin saya ingin tahu ya Pak, dalam Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut, apakah Bapak menghadapi hambatan? Kalau hambatan sepertinya tidak ada, cuma hambatan itu paling kita mencari informasi saja. Kalau sama anaknya sudah bisa kita, dan saya mencoba untuk sambil bertanya kepada rekan teman sekelasnya dan coba mungkin kedepannya berusaha untuk berkunjung ke rumah anak kita ini untuk mengetahui akar permasalahan yang mungkin dihadapi si anak ini. Oh ya, berarti aksi nyata nantinya ya Pak, Bapak nanti berkunjung ke rumah anak. Ya betul Bu. Semoga dengan apa yang saya rencanakan nanti bisa mengatasi permasalahan ini, karena mungkin ada ada kesepakatan dengan orang tua, karena saya coba mungkin perkirakan bahwa kesibukan orang tuanya ini, karena kata si anak jualan ibunya itu semakin berkembang, saya sarankan mungkin dia ibunya nih ya bisa mencari seorang pembantu atau yang menemani ibunya untuk melayani pelanggan, sehingga bisa
memberikan kesempatan kepada si anak untuk bisa lebih banyak waktu istirahat ataupun juga untuk waktu belajar dan bermain. Berarti Pak, dari kesimpulan kita berbincang ini, apakah Bapak sudah menemukan pencerahan gitu atau solusi dari apa yang Bapak hadapi? Ya, alhamdulillah dari pembicaraan kita ini tersirat bahwa rencana saya ke depan mungkin insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini akan melakukan apa yang saya rencanakan, yaitu berkunjung ke rumah orang tua, memberikan saran dan segala macam. Semoga bisa menghasilkan solusi yang terbaik agar anak didik saya ini kembali bersemangat, kembali ceria, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Iya. Semangat ya Pak, semoga nanti apa yang Bapak harapkan dapat tercapai dan anak bisa kembali seperti apa yang kita inginkan. Iya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Farid silakan, Bu Laila sama Pak Farid. Pak Farid jadi coachnya Pak, Ulon yang berceritanya, Ulon jadi coachnya. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Pian tadi lupa menyapa Ulon. Oke, berarti kayak Pak Jauhar tadi, Ulun dulu yang menyapa Pian. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Laila. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Ini alhamdulillah baik Pak, tapi sedikit ada yang saya pikirkan ini tentang permasalahan anak-anak di kelas. Oh, jadi seperti itu. Oke, silahkan Bu, diutarakan apa yang menjadi pemikiran bagi Ibu. Ya, silahkan. Ya Pak, permasalahan saya sekarang ini di kelas saya itu ada salah satu anak yang kurang bersemangat Pak apabila berangkat ke sekolah dan bersosialisasi dengan temannya. Saya juga bingung kenapa jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Sudah adakah langkah-langkah yang Ibu Laila lakukan untuk mendekati atau mengetahui apa maksudnya masalah dari anak tersebut? Sementara ini saya masih menanyakan kepada anak mengapa anak ini bersikap seperti itu. Saya bertanya dari hati ke hati, menanyakan ada apa, kenapa menjadi murung, mengapa tidak bersemangat. Namun anak hanya menjawab tidak apa-apa Bu, ya cuma begitu saja Pak. Oh, jadi seperti itu. Kebetulan ini di kelas berapa Bu? Ya Pak, saya ngajarnya di kelas 6 Pak. Oh, di kelas 6, iya. Jadi apakah memang keseharian anak itu memang diam? Sebenarnya dulunya tidak Pak waktu kelas 5. Tapi yang saya dengar-dengar setelah kelas 6 ini dia kan tinggalnya bersama nenek dan pamannya. Tapi setelah neneknya meninggal, anak ini suka murung dan kurang bersemangat Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Melalui tahapan yang ada di pembelajaran kita ini, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dengan murid tersebut? Iya Pak, yang pertama tadi saya mau bertanya kepada anak langsung. Namun jawabannya masih belum saya temukan apa penyebab yang sebenarnya. Jadi rencana saya nanti ke depannya mungkin berkomunikasi dengan keluarga, menanyakan mungkin keluarga bisa memberikan sedikit penjelasan kenapa anak ini bisa berubah seperti itu. Dulunya kan waktu kelas 5 masih gembira-gembira saja, sekarang sudah murung. Mungkin itu tadi ya Bu ya faktornya karena dia mengalami masalah, tapi alhamdulillah Ibu sudah mulai mengetahui kenapa anak tersebut menjadi seperti itu. Selanjutnya apa yang akan Ibu rencanakan di rencana aksi selanjutnya? Ya Pak, rencana selanjutnya nanti mungkin saya akan berkunjung ke rumah keluarganya, tadi bertanya langsung. Jadi saya bisa meminta bantuan dari keluarga untuk memberikan dirinya semangat Pak untuk ke sekolah agar dia dapat mencapai pencapaian pembelajaran seperti yang dulu lagi. Karena
akibat dari kurang bersemangatnya mungkin nilai akademiknya agak sedikit menurun, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, mungkin faktor dari yang kejadian yang seperti ini ya Bu ya. Oke. Ya, jadi sepertinya Ibu sudah tahu apa yang nanti akan Ibu lakukan. Iya, Pak. Saya senang dengan apa yang Ibu utarakan dan Ibu lakukan. Adakah lagi hal lain yang Ibu perlu sampaikan? Ya Pak, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah mau mendengarkan sedikit keresahan yang ada di diri saya. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Laila sudah menceritakan apa yang terjadi dan menjadi pikiran Ibu. Semoga nanti ke depannya akan lebih baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ini kemana pulang Pak? Pak Johar? Iya, mungkin kita ini Pak, waktunya gimana? Udah cukup atau? Berarti lanjutannya ke refleksi Pak? Ya, mengerjakan refleksi. Okay. Ini kita sampaikan di sini atau di room? Kira-kira Pak bisa kita isi Pak kayak semalam. Karena hanya kalau Pak kira-kira misalnya entah perwakilan kah atau bila waktunya ada kalau per orang kira-kira atau kita ini Pak emang ngumpul gini langsung lawan refleksi kita di link itu. Kalau yang ulun, tapi ini pikir nun aja bulah. Kalau yang ulun tahu itu karena ini kan bentuknya waktu ruang kolaborasi ini kita mengerjakan tugas nih. Ini sisa waktunya kita gunakan aja gasan membuat refleksi itu, kemudian kita tampilkan melalui share screen, Pak. Jadi kan ini kan direkam nih. Jadi refleksinya berbentuk digital, Bu. Di sini kan? Di sini langsung, Pak. Iya. Oh, enggak. Berarti kita sampaikan langsung Pak itu, Pak? Enggak, langsung di sini, Bu. Ulun coba punya ulun, Pak lah. Enggak, silakan, Pak. Silakan. Ulun sambil mengerjakan ampun ulun juga, Pak. Enggak. Bentar. Salah. Belum dibuka. Oke. Kelihatan, Pak? Iya, kelihatan, Pak. Belum terbuka kalah. Iya. Masih Pak, masih loading mungkin. Sinyalnya Pak di sini nangali benar. Iya. Atau paparin dulu kah? Tunggu bentar Pak, ini masih. Atau refleksi ulun kah Pak? Boleh Bu, silakan. Ya, ulun keluar dulu. Ulun keluar dulu. Oke, ada lah Pak, kelihatan Pak. Ada Bu. Ada.
Ini Pak, ulun becaakan ka Pak supaya pian ada kawa mana mengongoreksiakan ampun ulun. Iya, bisa. Enggak. Jadi Pale untuk pertanyaan yang pertama itu apakah sudah berjalan dengan baik? Jadi jawaban ulun selama percakapan terjalin komunikasi lancar antara coach dan coach sehingga coach dapat menyampaikan pendapat. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Jadi yang masih perlu diperbaiki bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali kekuatan dan kompetensi yang ada pada coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi present, yaitu agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching, sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan serta membuat catatan tentang apa yang disampaikan coach. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya akan terus berlatih melakukan praktek coaching serta merefleksi apa yang masih kurang. Kemudian untuk Pak Jalif merasa senang karena menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu Pak. Siapa yang berdusta atas nama manusia Dan Pak, sudah Pak. Ulun hentikan berbaginya Pak. Iya. Sebenarnya kita ini setelah coach sama coach ada refleksi sehingga kita bisa tuangkan di tabel kita itu, Pak. Berarti kira-kira yang kayak tadi tuh pas aja Sudah lah pas, Pak. sudah pas. Oke. Pak, ulun izin kami sila satu mata lah. Iya. Silakan Bu. Oke Pak Johar, pian kah atau ulun kah dulu ulun tampilakan lamun ulun nah. Ulun coba dulu Pak, ampun dulu Pak lah. Oke Pak, silakan Pak. Kada mau keluar nah. Oke. Udah lah Pak. Tunggu bentar Pak. Ada keluar tapi belum terbuka Pak. Masih apa dalam bentuk. Masih bentuk ini ya. Di download itu. Oke, bentuk apa ya? Ini kayak apa ya Pak? Itu Nah. Atau dibuka dulu kah Pak Farid? Oke, bisa Pak. Kalau misalnya dibuka dulu sebelum di presenting Pak. Dicoba dulu Pak. Sambil ulun mana pian, silakan pian dulu. Oh, oke. Bisa Pak. Iya. Kawakah sudah Pak tadi dibuka? Atau Pak ampun pian ka Pak Paret? Ada kelihatan Bu? Enggak kelihatan Pak. Oke, jadi ini membacakan dulu mengenai refleksi diri latihan coaching tadi. Pertama, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik. Itu di sini saya menuliskan Pak, genali apa sedikit? Oh, diperbesar ke Bu? Enggak.
Lagi Pak Ulun masih kada melihat. Ya, enggak. Kelihatan, Bu? Enggak kelihatan Pak. Ya, yang pertama itu ada pertanyaan mengenai refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik. Itu dari latihan coaching tadi saya sudah menjadi pendengar dengan lebih dominan saat saya menjadi coach. Kemudian mendengarkan berbagai pertanyaan terhadap coaching. Saya tanyakan mulai dari apa permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, dan langkah apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana upaya itu berhasil, kemudian dengan siapa saja hal ini bisa dilakukan, sampai pada akhirnya Koci dapat memberikan berbagai ide baru dan menyimpulkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya tadi. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Di sini saya menyimpulkan menghilangkan sedikit kecanggungan yang mungkin terjadi, masih memikirkan waktu yang terbatas, perlu lebih santai dalam pembawaannya. Karena kebetulan kita di sini dengan waktunya terbatas, otomatis bekerja dengan waktu. Kemudian dan apa yang akan Anda lakukan memperbaiki dan meningkatkannya? Di sini saya menjawab latihan dengan tenang karena kebetulan kita masih dalam tahap belajar melakukan coaching terhadap coach, tetapi tetap mengalir dan dapat tetap menggali ide-ide baru dari coach serta bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dan terakhir adalah tulisan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaannya, untuk coach apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menurut coach dalam latihan tadi bahwa alur yang saya lakukan sudah baik, tetapi masih kurang identifikasi atau kurang menggali idenya, dan masih ada sedikit keinginan untuk membuat kesimpulan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Berarti Pak Paret, ampun pian tadi kira-kira yang kesimpulannya tadi maksudnya tuh belum menemukan solusinya kah Pak? Ampun kayak itu maksudnya. Sudah Bu, cuman kan kayak ini Bu, karena kita dengan keterbatasan waktu, otomatis kan kita harus cepat. Dalam artian kan kalau di alur cerita itu kan step by step pula dalam artian, cuman pada tujuannya sudah sesuai Bu. Okay. Lawan Pak ulun tadi mah itihi kira-kira kita yang coachingnya tadi kira-kira cukup lagi Pak, sudah berapa menitnya kalau jar Ibu asalnya tuh berapa menit di kita ya bila kurang padang itu kurang kan ulun kada salah ingat ulunnya. Menurut pian Bang Pak Jaya yang saya ingat pian. Penumpang kita ini kan karena bertiga sehingga sulit untuk mengatur. Jadi kayak itu Pak, kayak itu Bu. Cukup karena aja bertiga ini kan kalau misalkan kita manage 10-10 itu mungkin lah bisa tercapai gitu dalam artian, tapi kalau untuk dalam artian penyampaian dan kesimpulannya kayaknya sudah masuk aja Bu. Okay. Mudahan naik paling yang durasinya tuh kada berpengaruh ulun tuh takutannya kalau kok ada efek-efeknya kayak tuh. Sedangkan kita kalau desa pembagiannya kayak itu kada kawah nak apa-apa lagi. Kada sama lawan yang dua orang, dua arah kan bisa aja. Oke. Nih Pak, kita nih kira-kira berapa menit kumpulannya dari gabungan kita beritaan hanya sampai waktunya? Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu. Mic pian mute Pak Jaya. Masih masuk ke dalam pembahasan. Pak Jaya, mic pian dasar kada pian buka kah tadi waktu pian beno. Tertutup. Ya. Itu tadi pian memilihnya yang presentingnya entire screen lah Pak, entire screen lah. Ya, belum mencari anak-anak deh supaya keluar dari sebenarnya download dan langsung Pak, simpan. Inggih.
Kayaknya pian ini anu apa kalau kada salah bala pian ini taka ini Pak. Ka Chrome tab. Kalau Chrome tab ada tampil Pak kecuali pian pilih entire screen. Jadi waktu di presenting itu pian ambil yang entire screen. Kayaknya bisa terbuka Pak. Atau paparit kawakah ampun Pak Jaya tuh misalnya dikirim dulu ke WA karena di WA hanya dibuka di anu tuh lalu ada yang di downloadan hanya kamu buka kawala ya kayak itu ya Pak supaya tak tampil. Yang kita latihan semalam mau nah, ini kan mau lagi. Bingungnya paling. Atau mungkin perwakilan aja kayak kena Pak yang ini yang untuk kalau perwakilan Amun perwakilan gak ada apa-apa Bang Pak. Kalau misalnya beretaan pian ngalihin. Atau Pak, tadi pian kada aku membuka paling intinya tuh kada aku membuka dulu. Mas minyak ada dibagiakan mang dulu Pak dibuka biasa aja kawala Pak. kawa dibuka di Nah, luar atau kawa. tinggi atau Pak pian buka biasa itu hendak di wot ampun ulun ini hendak di wot aja. Itu hanyar ulun buka wotnya hanyar dibagikan yang tampilan gitu.